Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari kejuaraan dunia antar tim Rapid dan Blitz 2025 hari keempat. Hari keempat memainkan permainan Blitz. Sistem yang dipakai yaitu eliminasi dan lanjut ke babak knockout, di mana di eliminasi ini para peserta atau tim-tim terbagi menjadi 4 pool. Pool A, Pool B, Pool C, Pool D, dan setiap poolnya akan diambil 4 tim untuk melaju ke babak knockout. Tak perlu saya tunjukkan satu persatu ya tim-tim yang masuk. Nanti saja saat di babak knockout kita lihat hasilnya seperti apa, karena game yang akan kita ulas dari permainannya Hikaru Nakamura versus bocah 13 tahun ini terbilang panjang kawan, 100 langkah lebih. Jadi tak perlu panjang-panjang di mukodimahnya, langsung kita ke papan analisisnya. Permainan Hikaru Nakamura kawan, meladeni bocah 13 tahun asal Azerbaijan bergelar International Master. Nakamura mengawali dengan pion E4 dan mereka bermain dengan sisilah defense setelah kuda F3 dan pion D6. Jika Nakamura melanjutkan ke permainan utama, pion D4, permainan terbuka, terus lanjut ke permainan Najdov ataupun Dragon. Nakamura di live streamingnya ya, di kanal YouTube-nya menjelaskan dia tidak ingin bermain di jalur utama karena dia tahu bocah-bocah kecil ini biasanya paling jago hafalan di teori pembukaan jalur utama kawan. Jadi Nakamura ingin bermain di luar jalur utama untuk ya memaksa pemain ini untuk berpikir. Oke, kita temui Rosolimonets Medinov Attack tadi dengan variasi pertukaran kawan, dan kedua pemain setelah melanjutkan pengembangan di sini Nakamura coba manuver kudanya ke F1. Dia ingin buka dukungan ya buat pion D4-nya nanti, kuda juga siap dibawa ke E3 ke G3 kawan. Ada pion B5. Baru sekarang pion D4 lanjut Nakamura. Pion D5. Yang kuat dengan pion C pukul pion D4, baru nanti disusul dengan pion D5. Ada apa dengan pion D5 langsung? Karena di sini kawan Nakamura melangkah kuda E5 untuk menantang pertukaran kuda. Kalau diterima oleh hitam, coba lihat, mungkin terlihat pion gratis, ternyata tidak, karena benteng akan caplok kuda dan kalian tidak akan berani ambil balik benteng ini. Jadi menteri C7 lanjut bocah 13 tahun itu yang namanya Ahmad Kadan. Dan di sini kuda pukul kuda C6, ambil balik oleh menteri. Nakamura dorong pion E5 mendapatkan ruang kawan dan kuda D7. Nakamura keluarkan menteri G4, idenya sederhana, gajah mengikuti dan potensi skakmat atau kehilangan benteng di belakang. Jadi benteng digeser ke C8 terlebih dahulu, kemudian Nakamura tidak terburu-buru dengan gajahnya, kuda dia aktifkan kuda G3. Setelah pion C pukul pion D4, Nakamura langsung membuat ancaman skakmat, pion G6, baru ambil balik pion D4. Lajur C terbuka dan dikuasai oleh hitam. Hitam langsung menusuk ke baris kedua, ancam pion B2. Tapi ada benteng E2, menteri D3, ada benteng D2, menteri C4. Nakamura blunder dengan pion H4-nya. Langkah kuatnya, kalau ingin buka ruang ya agar nggak ada masalah backrank, cukup satu petak. Atau pion B3 terlebih dahulu usir menteri. Dengan pion H4 masalahnya Nakamura di sini. Kuda bisa caplok pion E5. Kalau pion ambil balik, menterinya jatuh. Botes gambit. Jadi menteri F4, kuda mundur ke D7 langkah kuatnya, memilih dengan langkah kuda D3 ancam menteri. Menteri E3, kemudian kuda B4. Di sini menteri E5, ancam skakmat. Bisa ancam kuda ini sekali lagi kawan, langkah kuatnya, baru nanti menteri langsung bergerak ke peta E5. Oke, langsung ke peta E5, gajah F8, Nakamura pilih pertukaran langsung, ambil balik oleh raja untuk provokasi. Menteri bergerak ke H8. Kalau bergerak langsung kawan, ya bisa kalian lakukan, kalian mundur lagi ya. Jangan kalian caplok, karena memberikan tempat bagi benteng-benteng untuk menyerang. Nakamura tahan diri, menteri F6, menteri C7, ada benteng E1, targetnya pion E6, menteri D8 menantang pertukaran, mundur, menteri F4, tetap targetnya pion E6, jadi raja geser ke G8. Sekarang Nakamura dorong pion H5, tantangan ditolak pion G5, menteri mundur F3, pion H6. Pertahanan raja hitam tetap solid. Kuda F1, benteng C2 menantang pertukaran, serang pion juga kawan. Di sini benteng D1.
tidak akan berani ambil pion ini karena ada menteri C3 nanti ya. Jadi di sini raja G7. Menteri B3, langkah kesalahan dari Nakamura, pion A3, langkah kuatnya terlebih dahulu usir kuda kawan. Oke, dengan menteri B3, ancam kuda atau mendapatkan benteng. Itulah rencana Nakamura. Tapi ada menteri F6, potensi skakmat kawan. Pion F3 dan benteng C4. Kuda E3 serang benteng, benteng caplok pion D4. Cukup manusiawi untuk mendapatkan pion. Kalau perhitungan engine dengan pion A5, korban kualitas, tapi kalian mendapatkan tambahan satu pion lagi. Ataupun juga kalau geser ke sini ada potensi ke sini ya, ataupun kuda ke sini, pion dalam posisi terancam juga kawan. Kuda ini sangat menjengkelkan nanti ke depan. Cukup manusiawi dalam permainan cepat kawan, tinggal 20-an detik ya. Benteng ambil pion D4, tapi ada kuda G4, lanjut putih, lanjut Nakamura, ancam menteri, benteng pukul benteng, menantang pertukaran kawan dan korban menteri. Di sini benteng pukul benteng langsung oleh Nakamura. Kalau Nakamura memilih ambil menteri, maka benteng pukul benteng cek, raja F2, benteng C1, mungkin menteri ambil kuda yang di sini ya. Dan raja ambil kuda yang di sini. Hitam punya banyak pion kawan, tapi dirasa masih imbang lah. Tapi kekuatan sepasang benteng ini mampu meladeni menteri, dan menteri juga akan kesulitan melawan sepasang benteng. Jadi Nakamura tidak pilih ambil risiko seperti itu, dia tetap memilih bermain dengan benteng, menciptakan keseimbangan perwira. Ada menteri F4 atau menteri ke E7 untuk jaga kuda. Ke peta F4 di sini bisa dimanfaatkan Nakamura. Menteri C3 cek. Cuma masalahnya Nakamura di sini melewatkan langkah kemenangan dengan benteng D4. Blunder kawan. Langkah kemenangannya adalah pion A3. Kalaupun menteri ini diganggu oleh kuda A2, menteri bisa ke sini. C6, serang benteng, serang pion, pion di sini. Sama kalau kuda ini bergerak ke peta A6, menteri C6 kelanjutannya. Nakamura dengan benteng D4 menusuk kuda menteri. Ada kuda ambil pion A2, jawaban terbaik, saling ancam menteri kawan. Dan yang ditunjukkan garis biru ini ya, langkah terbaiknya. Benteng ambil menteri di sini, kuda ambil menteri di sini, dan lanjut kuda ambil pion F6 di sini. Bisa menciptakan mungkin remis, mungkin saja, mungkin juga bisa enggak. Karena dalam permainan cepat blitz, beberapa langkah di detik-detik terakhir bisa saja salah satunya blunder. Nakamura menteri D3, menteri C1 cek, raja F2, ambil pion, langkah kesalahan Nakamura kawan terlihat cukup normal ya untuk ambil pion B2. Di sini raja G3 dan pion F5. Raja mundur ke F8 tadi yang terkuat. Nah, yang ditunjukkan garis biru ini langkah terbaik untuk menghasilkan game remis kawan. Memilih dengan kuda ke E3. Satu-satunya langkah seperti ini, kalaupun diambil oleh hitam, maka bisa lanjut ambil pion yang di sini, bisa melakukan skak-skak dan remis kawan. Dengan kuda E3. Jadi menteri C3 menantang pertukaran. Benteng ambil pion D5. Ambil balik. Korban kawan, menteri ambil pion D5, ancam benteng di sini, ancam kuda di sini. Jadi menteri ke E1 cek dulu, raja ke situ, menteri ambil kuda E3 dan Nakamura pilih benteng di belakang. Kita mundur sejenak kawan, kita mundur sejenak saat ada tantangan ini tadi ya. Kenapa nggak diladeni saja ya? Kenapa nggak diladeni? Kenapa kok malah memilih pengorbanan? Kalau mau memilih pengorbanan ke sini, jawaban terbaiknya. Oke kawan, atau langsung ya, sini, caplok sini, maka kuda pukul sini. Kalaupun ada benteng ancam kuda mungkin cuma juga ya, ini yang menjadi masalah ya. Ini yang menjadi masalah. Oke tadi Nakamura korban perwira kawan ya. Dan dalam permainan endgame ini Nakamura kalah kuda. Cek dulu, menambah increment, cek tambah lagi increment kawan, dan cek dulu, dan menteri ke C7 untuk pertahankan baris keduanya, terutama pion ini. Raja H1 ya, kuda B4, menteri E8, coba ingin melakukan skak-skak untuk ambil pion. Ada menteri D6, menteri caplok pion B5, lanjut Nakamura,
kuda ke D5, menteri B7 cek, blokade. Nakamura pradali pion-pion sisi menteri kawan, menteri ambil pion A7 dan sekarang menteri ke E5. Menteri B7, ada raja F7, dekati kudanya sebelum ditinggal oleh menteri kawan. Menteri B3 cek, blokade menantang pertukaran tentu ditolak. Menteri B2 sekarang pion F4, ditutup oleh Ahmad Kagan. Menteri H8 ada kuda F5 cek dan disusul menteri skakmat nanti kawan. Tapi raja juga posisinya terbuka, diuber-uber Nakamura. Cek lagi ke sana lagi, cek lagi ke situ, cek lagi ke sana, cek lagi, diuber-uber terus kawan oleh Nakamura. Dan Nakamura sedang mengejar raja blokade. Tetap ada skak menteri A6, raja ke E5. Tidak ada skak lagi, jadi raja H2 pilihan Nakamura. Di sini menteri D6 menantang pertukaran, ada cek lagi, blokade dengan kuda kawan. Selanjutnya menteri E1 cek, raja F6, ada menteri E8. Nakamura masih ngeyel seperti kalian kawan. Di sini ada kuda F5, skak lagi, raja ke situ, skak lagi, blokade, tidak ada lagi skak. Dan posisi raja ini juga sebetulnya nggak aman-aman banget. Pion ini lemah juga ya, bisa dicaplok oleh kuda kalau pindah menteri. Raja H1, menteri ke E6 terlebih dahulu. Raja H2, menteri ke sana. Raja H1, rajanya Nakamura mondar-mandir saja. Raja E6, raja H1 baru sekarang cek dan mendapatkan pion yang ada di peta H5. Nakamura tersisa 2 pion. Nakamura masih ngeyel. Menterinya keluar ke E4, ada menteri G6 menantang pertukaran, cek lagi, tantang lagi, blokade, cek lagi, raja maju ke G6 dan aman. Aman tentram sentosa, rajanya Ahmad Kagan. Menteri J2 cek, blokade dengan kuda F5, raja H2, dan sedikit demi sedikit hitam mulai dorong maju pionnya kawan. Nakamura masih ngeyel, pion G3 cek, memaksa raja mundur ke H1, potensi skakmat di baris belakang. Jadi di sini kuda D4 menawarkan diri biar menteri ini bisa bergerak ke situ. Tentu ditolak menteri D3. D3. Kemudian di sini raja G5 ya, menghindari skak tempo tadi. Menteri mundur ke B1, jaga baris belakangnya. Mulai dorong pion H4 hitam, menteri C1, di sini ada menteri E5, ada menteri A1, menjaga baris belakangnya, nggak bisa ditinggal kawan. Nah, di situ ada pion H3. Harus berhati-hati. Nakamura sepertinya ingin menunggu keajaiban. Menunggu momen yang tepat untuk settlement kawan. Ya, karena di posisi ini kalau pion ini didorong maju, sebentar lagi bisa settlement. Nakamura melangkah pion pukul pion dulu. Pion G2 cek. Ya, langkah kuatnya tadi ke sini ya. Ke sini sudah powerful sekali kawan ya. Skakmat sulit dihentikan sudah. Kalau menteri ini backup, kuda caplok pion. Ya, sudah. Tapi tadi memilih korbankan pion cek, raja ambil, menteri E2 cek, raja mojok lagi, menteri ambil pion cek lagi, raja maju ke H2 cek lagi, raja ke H1. Dipradali pion-pionnya Nakamura kawan, tersisa 1 pion hitam. Raja maju G4, ada menteri A7. Mencoba ingin melakukan skak-skak kawan Nakamura. Raja H1 setelah menteri ke F1 skak ini menyerah. Karena setelah raja 2 checkmate ya, peta F3. Permainan berakhir di langkah 112. Panjang sekali kawan, panjang sekali. Makanya tadi sat-set saja. Oke. Itulah kawan permainan Hikaru Nakamura yang di roasting oleh bocah 13 tahun. Bocah 13 tahun sangat-sangat merepotkan. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.